Ada orang yang hidupnya sederhana tapi rezekinya terus mengalir. Dan ada pula yang punya segalanya tapi merasa kosong. Hari ini saya ingin berbagi tentang ritual sederhana yang mampu membuka kembali pintu rezeki yang sempat tertutup. Simak videonya sampai selesai. Semua pernah punya mimpi yang dulu terasa begitu dekat, tapi sekarang justru makin menjauh. Kamu sudah berdoa, bekerja keras, bahkan bertahan lebih lama dari yang kamu sangka bisa. Tapi ketika semuanya terasa diam, rasanya seperti semesta tidak mendengarkan. Saya paham perasaan itu karena saya juga pernah memeluk harapan yang sama dan melepaskan dengan berat hati. Mungkin sudah saatnya kita menata ulang langkah lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuka kembali jalan rezeki dalam hidup kita. Yang pertama, bersihkan hati dari rasa iri dan dendam. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti kendaraan yang mogok di tengah jalan? Mesin menyala sebentar, lalu mati lagi. Kamu sudah coba injak gas, tapi tidak ada gerak. Suara-suara di luar terus berlalu, teman-temanmu melaju cepat dengan pencapaiannya masing-masing. Sementara kamu hanya duduk di kursi kemudi, bingung harus mulai dari mana. Saya pernah mengalami masa itu, dan ternyata masalahnya bukan di bahan bakarnya, tapi di bagian mesin yang tertutup kerak, yaitu kerak hati. Rasa iri, sakit hati yang dipendam, kekecewaan yang disimpan terlalu lama, semuanya itu seperti lumpur yang mengendap dan membuat mesin hidup kita macet. Kalau hati adalah mesin utama kehidupan, maka perasaan negatif adalah karatnya. Selama kita terus menyimpan iri pada keberhasilan orang lain, atau membiarkan dendam bercongkol diam-diam, maka sebaik apapun arah tujuan hidup kita, kendaraan itu tidak akan berjalan jauh. Mulailah membersihkan bagian dalam itu. Tidak perlu tergesa, cukup dengan satu doa kecil untuk mereka yang pernah menyakitimu. Satu senyum tulus pada mereka yang dulu membuatmu cemburu. Itu seperti menyemprotkan pelumas ke bagian mesin yang kaku. Perlahan, roda akan bergerak lagi. Perlahan, hidupmu akan berjalan kembali. Coba renungkan, apakah kamu sedang menjalani hidup dengan mesin yang mogok? Kalau iya, inilah saatnya kamu membuka kap hatimu sendiri. Melihat apa yang selama ini tersumbat dan mulai memperbaikinya dengan lembut. Karena ketika hati bersih, rezeki tidak hanya datang, tapi ia akan menetap. Yang kedua, biasakan ucapkan terima kasih setiap pagi. Ada seorang pemilik usaha kecil di bidang kuliner rumahan yang sempat berada di titik terendah dalam hidupnya. Usahanya jalan di tempat, omset menurun drastis, bahkan semangat untuk bangun pagi pun mulai memudar. Ia merasa segala usahanya tidak dihargai oleh semesta. Titik baliknya datang bukan dari strategi pemasaran baru, bukan juga dari suntikan modal besar. Justru bermula dari satu perubahan kecil yang tampak sepele, membiasakan diri mengucap terima kasih setiap pagi. Dia berkata, "Setiap saya membuka mata, saya paksa diri saya untuk bersyukur. Bahkan saat dapur sepi pesanan, saya bilang ke diri sendiri, terima kasih masih diberi napas. Terima kasih masih punya tangan untuk bekerja." Awalnya terasa aneh, bahkan seperti tidak masuk akal. Tapi seiring waktu, kebiasaan itu mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia jadi lebih sabar menghadapi pelanggan, lebih ramah dan lebih terbuka terhadap saran. Sikap itu membuat pelanggan nyaman dan perlahan kabar tentang usahanya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tantangannya bukan pada bisnisnya, tapi pada dirinya sendiri. Butuh waktu untuk menumbuhkan rasa syukur di tengah kenyataan yang tidak selalu menyenangkan. Tapi dari kebiasaan kecil itu, lahirlah ketekunan, harapan, dan semangat baru yang membuat usahanya kembali hidup. Apa yang bisa kamu ambil dari kisah ini? Bahwa mungkin hidupmu tidak perlu perubahan besar-besaran dulu. Cukup ubah cara kamu menyambut pagi. Cukup mulai dari satu kalimat sederhana, yakni, terima kasih karena saya masih di sini. Masih diberi kesempatan hari ini. Karena rezeki seringkali datang bukan pada mereka yang paling pintar, tapi pada mereka yang paling menghargai. Yang ketiga, rapikan ruang di sekitarmu. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang Steve Jobs, pendiri Apple yang pada satu titik hidupnya mengalami kegagalan besar? Setelah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, Steve Jobs merasa seperti hidupnya telah berakhir.
Tidak ada pekerjaan, tidak ada arah yang jelas, dan masa depannya terasa begitu kabur. Namun, bukannya menyerah, Steve Jobs justru mulai merapikan dan menata ulang hidupnya. Ia menghabiskan waktu untuk kembali ke tempat asalnya, di mana ia merasa nyaman dan bebas di garasi rumahnya. Mungkin kamu berpikir, lalu apa hubungannya dengan ruang berantakan? Sederhana saja, kehidupan kita seringkali mencerminkan kondisi fisik ruang di sekitar kita. Ketika kita merasa kacau atau terjebak, ruang yang berantakan juga bisa memperburuk perasaan kita. Steve Jobs pun akhirnya menyadari bahwa untuk bisa menemukan jalan keluar dari kebuntuan, ia harus terlebih dahulu merapikan ruangan pikiran yang dimulai dengan merapikan ruang fisiknya. Ia kembali bekerja di tempat yang sederhana, menciptakan proyek baru dan menyusun ulang visi hidupnya. Dari situlah lahir produk-produk Apple yang mengubah dunia. Jika Steve Jobs hanya berfokus pada kekalahan, mungkin ia tidak akan pernah menemukan jalan menuju kesuksesan yang baru. Poin penting yang bisa kita ambil dari kisah Steve Jobs adalah bahwa seringkali kita perlu merapikan apa yang ada di sekitar kita, bahkan hal-hal kecil. Ketika ruang kita tertata, pikiran kita pun mulai lebih terarah, dan dengan itu peluang baru bisa datang. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu sedang terhambat? Mungkin ruang di sekitarmu sedang tidak siap menyambut energi baru. Apakah kamu siap untuk mulai merapikan? Meski hanya sedikit, dan membuka ruang bagi rezeki dan kesempatan baru dalam hidupmu? Yang keempat, sedekah meski sedikit. Beberapa tahun lalu, ada seorang pengusaha kecil yang menjalankan warung makan sederhana di pinggir kota. Usahanya sepi, penghasilannya pas-pasan, dan seringkali harus memilih antara membeli bahan baku atau membayar listrik. Dalam kondisi itu, ia memutuskan melakukan sesuatu yang justru dianggap tidak masuk akal oleh orang-orang di sekitarnya, yakni membagikan satu porsi makanan gratis setiap hari, tanpa syarat, kepada siapapun yang membutuhkan. Dia mengatakan, awalnya saya ragu, karena penghasilan saya saja belum cukup. Tapi saya bilang ke diri saya, kalau saya menunggu kaya dulu baru berbagi, mungkin saya tidak akan pernah mulai. Tindakan kecil itu tidak langsung mengubah keadaan. Bahkan beberapa bulan pertama terasa berat, tapi satu demi satu pelanggan mulai datang. Bukan karena makanannya viral, tapi karena hatinya tulus. Mereka datang bukan hanya untuk makan, tapi juga karena ada nilai yang berbeda di sana. Nilai yang membuat mereka ingin kembali dan berbagi cerita. Tidak lama, warung itu dikenal bukan hanya karena masakannya, tapi karena suasananya. Ada kehangatan, ada rasa syukur. Dan dari satu porsi sedekah berkembang menjadi program berbagi yang lebih besar. Hari ini usahanya tumbuh pesat bukan karena iklan besar-besaran, tapi karena benih kebaikan kecil yang ditanam di masa sulit. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah ini, bahwa sedekah tidak harus menunggu lebih. Justru ketika kamu memberi dari kekurangan, kamu sedang menanam kebaikan dengan nilai yang lebih dalam. Kamu mungkin tidak punya uang banyak, tapi kamu bisa beri tenaga, perhatian, atau doa. Dalam hidup ini, mungkin kamu pernah merasa seret dan terbatas. Tapi coba tanyakan ke dirimu, adakah sesuatu sekecil apapun yang bisa kamu bagi hari ini? Karena bisa jadi pintu rezekimu justru terbuka dari tangan yang sedang memberi, bukan dari yang sedang meminta. Yang kelima, jujur dan konsisten dalam usaha kecil. Saya mengenal seseorang yang hidupnya pernah terasa benar-benar jalan di tempat. Ia menjual makanan kecil dari rumah, hanya bermodal wajan tua, kompor, dan instalasi bekas yang dibelinya dengan mencicil. Setiap hari, ia bangun lebih pagi dari siapapun di rumah. Mengaduk adonan, memanaskan minyak, menyiapkan bahan dengan rapi, dan membuka lapak kecil di depan gang sempit. Hasilnya, tidak banyak. Kadang cukup untuk belanja besok, kadang pas-pasan. Tapi yang selalu saya ingat dari dirinya adalah satu hal, ia tidak pernah menipu dagangannya. Takaran minyaknya dijaga, kualitas bahan tidak pernah dikurangi, dan ia tidak pernah berbicara buruk tentang pesaing di sekitarnya. Saat saya tanya, apa tidak capek merasa sudah kerja keras tapi hasilnya belum kelihatan? Ia hanya tersenyum dan berkata, saya percaya kalau saya jujur hari ini, hidup akan jujur pada saya besok. Saya jadi berpikir betapa mudahnya kita tergoda mengubah prinsip saat hasil belum terlihat. Tapi kisah ini mengingatkan saya bahwa jujur dan konsisten dalam hal kecil bukanlah kelemahan. Itu kekuatan yang seringkali diuji lebih lama.
Pernahkah kamu merasa usahamu kecil dan tidak berarti? Mungkin justru disitulah pintu besarnya tersembunyi. Tetap pegang prinsipmu, tetap beri yang terbaik meskipun belum ada yang melihat. Karena rezeki seringkali datang pelan-pelan, tapi pasti kepada mereka yang diam-diam menjaga niatnya tetap bersih. Kadang kita mencari rezeki kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, keluar batas kemampuan. Kita belajar ini dan itu, mencoba berbagai peluang, mengikuti tren, bahkan mengorbankan waktu berharga bersama keluarga. Demi satu tujuan, yaitu hidup yang lebih baik. Tapi anehnya, meski sudah kesana kemari, hasilnya tetap sama. Jalan masih terasa sempit, pintu-pintu masih tertutup. Lalu kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Dan tanpa sadar, kita mulai menunjuk keluar. Ke ekonomi, ke orang lain, ke masa lalu, bahkan ke takdir. Padahal bisa jadi kuncinya bukan di luar, tapi di dalam. Bisa jadi rezekinya belum datang bukan karena jalannya tidak ada, tapi karena kita belum membersihkan jalan itu dari dalam diri kita sendiri. Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Sudah bekerja keras tapi hasilnya masih belum sebanding? Sudah mencoba banyak hal tapi tetap seperti jalan di tempat? Jika iya, barangkali inilah saatnya untuk berhenti sejenak, bukan menyerah, tapi merenung. Tanyakan pada hatimu, apakah kamu masih menyimpan luka yang belum dimaafkan? Apakah kamu masih membandingkan dirimu dengan orang lain yang kamu anggap lebih berhasil? Apakah kamu benar-benar bersyukur dengan apa yang ada saat ini? Seperti kata Rumi, kemarin saya cerdas, maka saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, maka saya mengubah diri saya sendiri. Mungkin bukan tentang mencari kemana lagi harus melangkah, tapi tentang menyadari bahwa rumah pertama yang perlu kita tata adalah hati kita sendiri. Rezeki tidak suka datang ke tempat yang semrawut, penuh keluhan dan tak pernah merasa cukup. Rezeki lebih senang mampir ke hati yang tenang, jujur, bersih, dan ikhlas menerima serta memberi. So, sebelum kamu berlari lebih jauh, mungkin sekarang saat yang tepat untuk duduk sejenak, untuk mendengar kembali bisikan hati yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Dan untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya kejar? Dan apa yang membuat saya belum juga merasa cukup? Karena saat kamu sudah merasa cukup, semesta mulai percaya bahwa kamu siap untuk diberi lebih. Kita tidak pernah tahu satu kalimat sederhana bisa menjadi pelita bagi seseorang yang sedang gelap arah. So, jika video ini menyentuh perasaanmu, bantu saya menyalakan pelita itu. Klik like sebagai tanda kamu hadir, tuliskan apa yang kamu rasakan, dan subscribe agar kamu tidak sendiri dalam perjalanan perubahan ini.